Jadi oleh karena itu nanti dia hanya memformat. Ibadat itu media, proses memformat orang menjadi takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling takwa itulah yang paling mulia di sisi Allah. Nyangka yang paling bagus dalam surga. Puasa salah satu media, salah satu kenderaan. Kenderaan untuk menuju takwa, kenderaan untuk menuju ke Medan, ke Jakarta. Bukan tujuan aslinya puasa. Dari puasa itu ada tujuannya, yaitu takwa. Tak format mana sasaran saya puasa, takwa, dapat atau tidak? Kan harus dapat. Kalau tidak dapat, betapa banyak kata Rasul orang puasa nahan lapar dahaga, dia kosong, tidak dapat apa-apa. Jadi harus ada target. Yang masuk surga mu'iddat lil muttaqin, surga yang luas langit dan bumi, mu'iddat lil muttaqin. Ini dia ciri-ciri orangnya. Hanya tulis li naik puasa, hanya tulis li naik puasa salat zakat. Tapi apa maknanya? Puasa ini sebagai media, sebagai alat, sebagai model, sebagai pabrik, mempabrikkan manusia untuk bisa menjadi muttaqin, yang warga kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, kita sudah gambarkan bagaimana orang baik, bagaimana orang munafik lawannya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan man farikha bidukhuli Ramadan, barang siapa senang, merasa bahagia, merasa suka bidukhuli Ramadan, dengan masuknya bulan Ramadan, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Menjadi catatan, masuk surga, tidak disebut ronde keberapa, kita catat masuk surga. Kemudian dalam hadis lain Nabi mengatakan as-saumu junnah, puasa itu benteng dari api neraka. Junnah ini, kalau jannah surga tadi, ini junnah benteng. Kira-kira kita tahu ada hadis Nabi mengatakan as-salatu imaduddin, salat tiang agama. Tiang saja kalau salat, tidak ada dinding, tidak ada atap. Jadi dia hanya tiang. Salat itu tiang, tidak ada tiang, tidak ada tempat tempelan lainnya. Jadi sementara puasanya junnah, dia itu adalah boleh jadi dinding dari api neraka, boleh dinding agama, junnah. Jadi ada tiang, tidak ada dinding, sama saja. Beda dengan masjid ini, ada lubang-lubang angin yang luas, jendela masuk angin, ini memang diperuntukkan. Bayangkan ada rumah tidak ada dinding atau tidak ada atap. Kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan lain Nabi mengatakan man sama ramadhana, siapa yang puasa Ramadan imanan penuh dengan kondisi halnya itu
keimanan, sempurna keimanan. Karena keimanan dia, bukan karena paksaan, bukan karena kondisi dan sebagainya. Imanan wahtisaban. Wahtisaban penuh dengan hitung-hitung, mana bagus, mana tidak bagus, menghitung jangan sampai cacat. Kira-kira wahtisaban ke situ artinya. Ihtisaban hitung-hitung. Kita menghitung selalu, ini dalam detik ini bagaimana kita mencapai apa, hari ini mencapai apa, sebulan Ramadan mencapai apa. Ada capaian, terukur bahasa sekarang. Terukur. Bahasa hari-hari orang pegawai mungkin terukur, terstruktur. Tidak boleh apa adanya, loss saja begitu apa adanya. Ihtisaban begitu, penuh keimanan dan perhitungan dengan terukur tadi. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hapus semua dosa-dosa mereka yang telah berlalu. Ma taqaddama itu apa yang sudah berlalu, min dzambi dari dosanya. Memang gampang sekali kita, beda dengan agama lain, harus kira-kira orang agama di satu pulau, di sebuah pulau Dewata, di sana setengah, hampir setengah kalau kita hitung, itu pencarian mereka, itu mata pencarian uang masukan mereka, walaupun tidak setengah lah, membeli bahan-bahan sajian, bunga-bunga, daun-daun muda, pucuk-pucuk kelapa, itu beli mahal. Jadi hingga dari Pulau Jawa dengan tronton dibawa pucuk-pucuk bunga-bunga dan sebagainya dari Pulau Jawa ke sana. Hingga ada pasar besar sekali, hampir setengah kota Banda Aceh itu. Itu penjualan makanan Tuhan untuk sembah Tuhan, mahal luar biasa. Juga ada agama lain tebus dosa. Makanya ada agama yang memprotes. Kenapa bertebus dosa? Berarti orang kaya berhak melakukan dosa besar. Karena ada uang ditebus, maka protes. Pecahlah mereka dari agama-agama teman kita itu. Jadi karena tidak adil, orang miskin tidak boleh melakukan dosa karena tidak ada tebus. Kita itu menghapuskan dosa, tidak perlu sogok Tuhan. Tidak perlu sogok orang ulama. Tidak perlu sogok menyogok. Cukup istighfar. Satu, selesai urusan. Kalau dosa kecil. Kemudian cukup wudu. Dengan wudu kata Nabi semua rontok. Dosa-dosa yang baru dikerjakan. Berarti yang kecil-kecil lah. Kita tidak beri berapa ukuran besarnya. Itu ada hadis. Istighfar kamu menghapuskan dosa. Kemudian waktu salatmu itu dosa dibawa oleh Allah di atas kepalamu. Dalam salat dosa dibawa ke atas kepalamu pada saat kamu rukuk. Hancurlah dosa, berdua dosa. Sujud juga tidak bertahan lagi di atas kepala kita, habis semuanya. Itu salat itu kata Rasulullah sama dengan kamu mandi setiap waktunya itu. Boleh jadi asar kamu mandi, maghrib kamu mandi, isya kamu mandi, mana ada lagi dosa. Jadi kemudian datang Jumat juga hapus dosa, musim haji hapus dosa, Ramadan dosa mana lagi yang belum terhapus kalau masih tersisa dosa-dosa besar. Mataqaddama min dzambi, seperti datang banjir besar, semua kayu-kayu kecil, beruh-beruh, lungdung, langgot-got, langkung Aceh dibaplung mendung. Kira-kira begitu gambarannya. Untuk menafsirkan, mencari filosofi mataqaddama min dzambi. Berarti bulan Ramadan bulan maghfirah. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam hal lain bulan Ramadan ini bukan hanya puasa. Jangan dalam identik pikiran kita itu konotasinya datang Ramadan dalam pikiran kita puasa. Boleh puasa, tapi coba lihat malamnya. Kan tidak ada puasa malam. Pula pingkui dia temayang malamnya. Ap-ip domnya mutlawun au. Setengah malam lebih kalau kita hitung kita beribadah. Begitu juga yang bersedekah, begitu yang lain. Berarti bulan Ramadan multi ibadat. Berbagai macam jenis ibadat berlamba di situ. Kenapa? Nilainya 10, minimal 10 kali lipat.
Kalau hari ini kita salat, dikira 1. Kalau bulan Ramadan salat, dikira 10. Minimal. Minimalnya 10. Yang sunat dikira wajib. Tidur bulan puasa, naimatus saumi, naimatus saib, tidurnya orang tidur saja. Pingsan pun sama dengan tidur pre, dikira ibadat. Pingsan, ibadat. Tidur, ibadat. Luar biasa. Jadi minimal 10 kali. Juga sedekahnya 10 kali. Menolong orang 10 kali. Ceramahnya, mendengar ceramah 10 kali. Minimal. Bisa Allah menggandakan 100 kali. 1000 kali. Makanya bulan ini multi ibadat. Sama dengan datang kapal setahun sekali. Masukkan barang. Untuk kita jual, laku laris manis. Jadi kita lemparlah barang ke sana, bau, campli, dempa, masukkan kapal besar ini. Yang dalam agama disebut bahasa Al-Quran, fastabiqul khairat. Fastabiqu istibaqah musabaqah. Perlombaan, fastabiqul khairat. Bulan inilah yang dilipat ganda, tidak sia-sia. Boleh, kemarin boleh bagus. 1 sama dengan 1. Ini 1 sama dengan banding 10, banding 20, banding 100. Inilah orang memperebut. Belum lagi turun malaikat, belum lagi malaikat mendoakan kepada kita. Belum lagi malam berkah, hari berkah, bulan berkah. Ini kita tidak usah panjang-panjang di sini. Memaknai Ramadan yang hanya beberapa hari lagi, ya begitulah. Ini kita siap-siap. Apa makna siap-siap? Yang pekerjaan berat kita selesaikan sebelum ini. Boleh juga kita lakukan saat besok, boleh, tapi jangan mengganggu puasa. Jangan mengalasankan puasa, alah hai ku pubuto puasa, hai nyo hai katumbuk 3 kali. Kira-kira menambah mendeleh-deleh puasa, kambing hitamkan puasa. Kalau kita mau gagahkan dengan puasa ini, saya harus bekerja keras. Inilah ada double pahala. Lumayan kita ini puasanya 13 jam, 14 jam. Itu di Eropa dia itu 18 jam. Hari ini juga tahun-tahun lalu ada 18 jam, ada 20 jam puasa. Mentau roh ni lop-lop. Matahari tidak terbenam. 24 jam. Dari 24 jam, 4 jam terbenam. Lainnya terbuka matahari. Bayangkan bagaimana dahsyatnya. Dan musim panas. Di sana musim panas. 20 jam itu panas. Luar biasa. Malam pun panas. Okeylah kalau malam itu ada tidak puasa, ada pendingin dan sebagainya. Tapi bekerja. Kaum muslimin yang berbahagia, syukurlah kita ini dengan ukuran Indonesia. Kita adalah waktu-waktunya 13 jam lebih kurang atau lebih sikit lah, tidak masalah, itu damai-damai saja. Jadi kita fokuslah kita hari ini menyambut Ramadan. Kaum muslimin yang berbahagia, ayat yang dibacakan tadi adalah surat Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini dasar wajibnya puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Ujungnya yang menjadi catatan, yaitu la'allakum tattaqun. Orang itu, orang awam biasa, ini tidak terukur. Yang penting tattaqun. Mana tattaqun ukurannya? Tidak ada rasa pun saya, tidak ada rasa. Maksudnya bulan Ramadan ini kita akan mendapatkan meningkat. Kita hari ini klaim diri sudah orang takwa. Tapi bagaimana ada peningkatan? Ini yang dimaksudkan terukur. Ini ternilai. Bagaimana cirinya? Karena begini, ayat Quran tentang puasa, ayat Quran tentang salat, itu tidak masuk neraka. Sekedar tidak berdosa. Puasa lepas wajib. Salat lepas wajib.
Dakhalal jannah, masuk surga. Kapan masuknya itu? Masuk surga lagi naik pesawat. Ada kelas priority, kelas bisnis, kelas-kelas. Ada antrian. Minimalnya seperti orang pergi haji. Hari ini orang Aceh Besar mendaftar haji 31 tahun ke depan. 20 tahun kerja wajib Aceh Besar. Ni pegah bantah Aceh, bantah miskin. Orangnya ajak wajinya 20 tahun kerja. Daftar orangnya. Ini pertanda orang kaya. Kaum muslimin yang berbahagia. Kita sudah mendaftar, belum tentu kapan berangkat hajinya. Begitu juga puasa, masuk surga. Menang kira-kira kaum muslimin yang berbahagia. Jadi bagaimana juga la'allakum tattaqun. Rupanya ibadat salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Siapa yang salat itu dia memang jaminan tidak makan api neraka. Masuk surga. Tidak berdosa lagi. Sudah berpahala tapi masuk surganya. Tunggu. Jadi oleh karena itu nanti dia hanya memformat. Ibadat itu media. Proses memformat orang menjadi takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling takwa itulah yang paling mulia di sisi Allah. Nyangkeh yang paling bagus dalam surga. Puasa salah satu media, salah satu kenderaan. Kenderaan untuk menuju takwa, kenderaan untuk menuju ke Medan, ke Jakarta. Bukan tujuan aslinya puasa. Dari puasa itu ada tujuannya, yaitu takwa. Tak format onyo, mana sasaran saya puasa? Takwa. Dapat atau tidak? Harus dapat. Kalau tidak dapat, betapa banyak kata Rasul, orang puasa nahan lapar, dahaga, dia kosong. Tidak dapat apa-apa. Jadi harus ada target. La'allakum tattaqun. Jadi ada apa dengan ini? Allah dalam surat Ali Imran mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah ila maghfiratin untuk keampunan min rabbikum dari Tuhanmu. Wa jannatin dan surga yang kau damba-dambakan itu. Arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kita kepada keampunan dan mengharapkan surga Allah. Ampunan dan surga Allah yang arduhas samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin. Dan surga tadi disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini surah Ali Imran 133. Alladzina yunfikuna. Siapa orang muttaqin? Tidak disebut orang berpuasa. Berarti puasanya proses untuk mendapatkan muttaqin. Ciri orang muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ciri orang muttaqin pertama di sini yang mendapatkan surga yang luasnya langit dan bumi, seluas langit dan bumi. Langit dan bumi kosong. Kebun gersang semuanya ini di mata kita di dunia, tapi surga itu penuh dengan taman-taman, dengan air mengalir, dengan penjaga-penjaga yang manis-manis, yang gagah-gagah, yang menarik semuanya. Langit-langit menarik, tidak ada kosong, tidak ada tempat bersender. Yan arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yunfikuna, ini pertama. Yang mampu, yang mau, yang siap. Yunfikuna, menafkahkan. Fisarra'i, pada saat surur. Surin ini, surin artinya bahagia. Masrurun bahasa Arab. Surun, surin. Sarra dalam Quran, ini kampungnya dalam Al-Quran rupanya. Fisarra'i, pada saat dia itu adalah senang. Ada jabatan, ada kekayaan, ada fasilitas. Ini dia menafkahkan. Wad dharra. Dharra itu darurat. Saat tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa pun dia harus yunfikuna. Fisara. Sama. Pada saat menderita dan saat bahagia dia harus meyunfikuna fisarra'i wad dharra. Berikutnya apa cirinya? Wal kadhiminal ghaidha. Dan dia itu adalah yang mensetel, mengatur
memanage reda marah. Oh khatib kain bengih-bengih kok, harus bengih. Nyodum no bandel ke pejabat-pejabat ni, kabeh ji ke munafik dum, kabeh publik agama pancu agama, program-program pancu wajib marah. Bek tu kanyan-kanyan ke pekah bek marah go, dojut go, wal qadiminal ghaidha, atur kemarahannya di setel. Wal afina anin nas, dan suka memaafkan. Sudah tiga ciri. Pertama yufikuna fis sarra wad dharra. Yang dur terus. Dia itu tidak ada waktunya yufikuna, memberi nafkah, memberi sumbangan fis sarra dan dharra wal qadiminal ghaidha, setel kemarahan. Tapi zat marah dalam badan juga tu. Wal afina anin nas, juga suka memaafkan kesalahan, apalagi yang tidak salah. Memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah galak taat kepada orang-orang yang baik. Ciri-ciri tadi. Seterusnya apa cirinya? Tadi sudah 3. Ayat berikutnya yaitu 135. Walladzina idza fa'alu fahishah, apabila dia melakukan fahisyah, itu dosa dahsyat, kesalahan besar. Fahishahnya jelek, keji, kekejian. Au zalamu anfusahum, atau menzalimi dirinya, apakah bunuh diri atau setingkat itu. Au zalamu anfusahum zakarullaha, langsung ingat Tuhan. Apabila dia melakukan kesalahan besar kemudian menzalimi dirinya, zakarullaha, sudah ingat kepada Allah tidak cukup, fastaghfaru lidzunubihim, dia langsung minta ampun kepada dosa-dosanya tadi. Wa may yaghfir dzunuba, siapa yang mengampunan dosa-dosa itu, illa Allah, kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan tidak ulang lagi. Baik tengok ke pubut lam, jangan ulang lagi. Ala ma fa'alu, apa yang sudah mereka lakukan. Wa hum ya'lamun, mereka harus sadar, harus mengetahui bahawa inilah ciri-ciri muttaqin. Yang masuk syurga uiddat lil muttaqin, syurga yang luas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Ini dia ciri-ciri orangnya. Hanya tulis le naik puasa, hanya tulis le naik puasa, salat, zakat. Tapi apa maknanya? Puasa ini sebagai media, sebagai alat, sebagai model, sebagai pabrik, mempabrikkan manusia untuk bisa menjadi muttaqin, yang warga kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, kita sudah gambarkan bagaimana orang baik, bagaimana orang munafik lawannya. Orang munafik, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Orang ingkar itu sawa'un 'alaihim, sama saja mereka. Anzartahum, kamu beri peringatan, am lam tunzirhum. Ini surah Al-Baqarah. Atau kamu tidak beri peringatan, sawa'un 'alaihim, mereka tetap tidak beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim. Mereka itu sudah dikunci oleh Allah, ala qulubihim, hatinya. Wa ala samahim, sama itu telinganya, kagak peklo oleh Tuhan telinga mereka. Wa ala absarihim, kagak buta mata awaknya. Wa ala qulubihim, mereka itu walahum azabun azim. Al-Baqarah. Yang berikutnya Baqarah 18. Surat Al-Baqarah 18. Summum bukmun yumfahum. Mereka, kata Allah, buta, tuli, tulo. Wahum la yarjun, hanai woli, haitim woli. Maksudnya apa? Orang kafir udahlah kafir. Tapi orang munafik ini cerita semua ini di awal surat Baqarah ini. Setelah menceritakan orang mukmin, muttaqin, diceritakanlah orang kafir, adik abang dengan munafik. Hari ini menjadi pejabat di negeri ini harus merontokkan keimanan, ketakwaan kepada Allah. Pakailah baju tulis di dada munafik, alias panjang lidah, alias muka tembok demi jabatan-jabatannya. Hingga keluarlah dari ulama dahsyat Indonesia 2 hari lalu, hai guru-guru agama di pendidikan umum, di UNIDA, di seluruh fakultas-fakultas umum di Indonesia, guru agama, jangan ajar lagi akidah,
Jangan ajar lagi syariah. Na'udzubillahi min dzalik. Karena takut akan jadi radikal, kurang ajar. Seperti itu ulama kita hari ini, jangan ajar akidah. Bagaimana orang Islam tidak ajar akidah? Tidak mengajar syariah. Yang protes dia itu imam besar masjid di Amerika. Imam-imam Indonesia, pemimpin-pemimpin Indonesia, ulama Indonesia diam semuanya. Karena yang ngomong itu ulama raksasa di negeri ini. Ini munafikun. Ada lagi yang mau menghilangkan pelajaran agama. Satu sisi dipindahkan agama, ditinjau kembali. Satu sisi diminta oleh pihak-pihak komunis itu. Dalam orang-orang tokoh, dalam otaknya, DNA mereka itu cucu komunis, anak komunis. Agamanya jangan dipelajari lagi di negeri ini. Kalau ada statement seperti itu, inilah kehendak komunis. Lebih kurang mohon diperbanyak maaf. InsyaAllah kita berjumpa pada lain kesempatan. Mudah-mudahan khutbah ini ada manfaatnya bagi kita semua. Barak.